Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada. Kembali lagi pagi hari ini bersama saya Handoko dari Kengkonokai Pusat yang ada di Jakarta. Apa kabar Bapak Ibu semua? O genki desu ka? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pagi hari ini hari Sabtu ya, Ibu Bapak, sengaja kami dari Kengkonokai Pusat Jakarta mencoba live di hari weekend. Ya, tapi kalau kita berbicara sekarang dalam masa pandemi corona ini, setiap hari weekendnya itu kapan ya? Ya Senin bekerja dari rumah sampai dengan hari Jumat. Sehingga hari Sabtu dan Minggu pun semua juga berada di rumah. Ya semoga Bapak Ibu selalu sehat ya. Kita nyapa-nyapa dulu pagi hari ini. Halo buat ya ada dari Sumatera, dari Semarang hadir. Ya dari mana ini Ibu Erni Sulfiana hadir. Ya tadi di awal ada Ibu siapa ya? Saya nggak sempat membaca. Ya dari Sungai Penuh. Sungai Penuh berarti dari Sumatera. Nah Ibu Nene Adung, oh yang pertama hadir, terima kasih. Ya Ibu Deska dari Sungai Penuh. Ya selamat bergabung, semoga Sungai Penuh sehat semua ya Bu di sana ya. Ya Pak, oh ini Pak Teddy. Wah ini Pak Teddy ini pengusaha dari Bekasi, ini pengusaha Bekasi. Semarang hadir, Cirebon hadir, terima kasih. Ya. Kemudian Ibu Kengken Kabare dari Dalong, dari Denpasar. Ibu Ayu, selamat datang. Ya dari Sumba Timur, Ibu Justin Lendenusin. Wah apa kabar? Sehat-sehat ya, Sumba pantainya indah. Ya setelah corona selesai kita harus jalan-jalan ke Sumba lagi. Ya. Kemudian, wah ini namanya unik sekali, Gigi Nangkring. Wah ini berarti orangnya sangat percaya diri. Dari Makassar, selamat datang. Baik, Ibu Bapak yang terhormat, kepada para pengunjung atau khususnya yang bergabung di Kengkonokai, yaitu para member, para customers yang ada di seluruh Indonesia. Termasuk juga bagi Bapak Ibu yang lainnya yang pagi hari ini juga menyempatkan untuk hadir di dalam acara live kami. Ya, dari Makassar hadir, terima kasih. Dari Purwokerto, ya Ibu Agnia Nikmah. Terima kasih Bu, semoga di Purwokerto ya saya dengar PSBB sudah dibuka, semoga segera aktivitas kembali. Ya, dari Demak, ya Om Cinta, selamat datang dari Kudus. Terima kasih banyak. Juga dalam kesempatan kali ini kami mewakili Kengkonokai mengucapkan turut prihatin kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bantaeng. Semalam saya dengar berita sedang terjadi banjir bandang ya. Ya dan semoga segera surut dan semoga semuanya di sana selamat, semoga semuanya di sana sehat. Karena ada beberapa anggota kami, tim kami, karyawan kami juga sedang ada di kota tersebut. Semoga semuanya selamat, kita semua mendoakan. Dari Langoan, terima kasih Ibu Teti, juga dari Garut, ya Damang ya Bu, terima kasih Ibu Kairum Kartika dari Sulawesi Utara, dari Toli-Toli, dari Sulawesi Tengah, wah ini Sulawesi banyak sekali yang hadir. Baik ya, terima kasih. Pagi hari ini sesuai dengan tema yang saat sekarang ini banyak menjadi bahan pembicaraan, tapi secara khusus ya di Kengkonokai kita akan mengupas ya dengan metode atau mengupas dengan cara pandang barangkali yang sedikit berbeda ya pandemi ini. Karena di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap mungkin ada masalah, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya, terima kasih dari Dumai, Ibu Rambuwati. Dumai ini berarti dari Sumatera ya, dari Depok. Ya, terus kemudian dari Kalimantan Timur, dari ya Grogot, Ibu Ragil, apa kabar? Sehat-sehat semua di sana. Ya, dari Gorontalo.
Oh, ini juga dapat kabar, tidak hanya banjirnya ada di Bantaeng ya, di Gorontalo juga. Sekali lagi kami juga turut prihatin, semoga di Gorontalo semuanya sehat ya. Baik, Ibu Kristina Bumbu juga ya menonton, terima kasih. Kita mengundang Pak Suratno dan juga Pak Derajat. Pak Suratno dan Pak Derajat minggu lalu juga sudah menyapa bersama-sama dengan kita. Apa kabar Pak Suratno, Pak Derajat? Sehat-sehat di sana ya Pak ya. Ya, Pak Wahyu ya, dan juga Pak Cahyo yang hari ini kita coba ingin undang. Ya, sambil menunggu Pak Wahyu, Ibu Siti Sumaryati dari Prengsewu, dari Lampung. Terima kasih. Ya, oke, ini Pak Wahyu sudah masuk ini. Oke, mari kita coba lihat. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal Pak Wahyu Prawira Negara. Beliau memimpin acara Kengkonokai di Sulawesi dan juga di Indonesia Timur. Wah, ini Pak Wahyu ini penguasa yang ada di NTT, ya, Kupang, terus kemudian di beberapa kepulauan yang ada di Indonesia Timur. Ya, terima kasih. Wah, ini semakin banyak yang hadir. Ya, Pak Cahyo juga. Pak Cahyo ini lebih banyak juga bertugas di Sumatera saat itu, juga ya di Sulawesi, ya, karena semua ya leader-leader kami, ya semua presenter Kengkonokai ini seluruh Indonesia, ya bertugasnya begitu ya. Terima kasih. Wah, ini dari ya Ibu Deska menyampaikan kangen dengan Pak Suratno, apalagi dengan tai lalatnya. Apa kabar tai lalat Pak Suratno? Itu magnet Mbak ya, daya pikatnya luar biasa. Ya, termasuk juga Mas Dwi Umar Kholis. Waduh, terima kasih. Ya, satu padepokan kita. Sehat selalu ya Mas. Oke, terima kasih Ibu Kristina Bumbu dari wakil dari Kolaka. Terima kasih dari Medan. Horas ya. Ya, kemudian ini ya Ibu Mala Iswan, salam sehat. Terima kasih banyak. Ibu Bapak, dalam kesempatan hari ini kami akan menyediakan dan kami sudah menyiapkan 4 orang yang akan beruntung. Ya, siapa saja 4 orang yang beruntung ini akan mendapatkan pulsa. Ya, ini pulsa juga bisa dipakai untuk nonton dan belajar bersama dengan Kengkonokai. Siapa 4 orang yang beruntung? Adalah yang nanti like dan men-share video ini ya, yang dilengkapi dengan keterangan atau caption yang paling menarik. Jadi sekali lagi, 4 orang yang beruntung akan kami pilih selama 24 jam. Jadi Bapak Ibu silakan men-share nanti setelah selesai video ini, setelah kita live ini, share live ini sebanyak-banyaknya dan tuliskan keterangan yang paling menarik. Di antara Bapak Ibu yang nanti akan men-share dan menuliskan keterangan paling menarik, 4 orang akan terpilih ya, dan nanti akan kita hubungi melalui DM, melalui Messenger untuk menyampaikan nomor handphonenya berapa, akan kita berikan pulsa ke handphone Bapak Ibu. Harapannya pulsa itu juga bisa dipakai untuk, yuk mari kita sama-sama sharing, mari kita sama-sama nonton live-nya Kengkonokai. Karena mulai minggu ini dan minggu depan, insya Allah rutin selama 1 minggu minimal 2 kali Kengkonokai akan tampil, Kengkonokai akan live bersama dengan dokter, bersama dengan pakar kesehatan, bersama juga dengan perwakilan dari Ibu Bapak Kengkonokai yang selalu menginspirasi bagi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya yang pagi hari ini sudah hadir. Ya, saya masih menunggu memberi kesempatan ada 1 menit untuk Pak Wahyu. Saya ingin memanggil Pak Wahyu atau Pak Cahyo begitu. Ya, apa sudah bisa bergabung? Ya, termasuk juga Ibu ya Bundanya Aryani yang dari Langoan, selamat datang, yang dari Medan, yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan, dari Jawa, dari Bali, dari NTT, dari seluruh Indonesia. Baik, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku semuanya, sekali lagi bagi yang baru bergabung, selamat datang di live streaming ya bersama dengan Kengkonokai. Kengkonokai ya adalah
sebuah kegiatan yang dikenal dengan komunitas kesehatan. Jadi Kenko no Kai ini adalah health community, ya, komunitas sehat yang anggotanya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Tepatnya ya, grup kami yang dari Jepang sudah membuka kegiatan komunitas sehat ini sejak tahun 96. Jadi sudah lebih dari 20 tahun. Dan mulai 2014 mengukuhkan komunitas sehatnya dengan nama Kenko no Kai. Kenko itu sehat, no Kai itu community. Nah, Kenko no Kai kenapa namanya nama Jepang? Karena memang perusahaan kami di bawah grup naungan perusahaan Jepang. Nah, sekali lagi kenapa Jepang? Karena seperti kita ketahui bersama saat sekarang Jepang sebagai salah satu negara dengan ya tingkat kesehatan masyarakatnya termasuk yang sangat tinggi. Ya tentu yang baik ya lifestyle pola hidup di Jepang ini yang perlu untuk kita contoh. Ibu Bapak, tema kita kali ini adapt new norma. Ya. Selama ini kita banyak mendengar di luar sana new normal. Oh, ada L-nya begitu ya. Tapi kami mencoba untuk menggunakan istilah new norma. Ya, tanpa L. Norma adalah ya semacam budaya, ya semacam perilaku, ya semacam tindak tanduk kita, ya yang mungkin tidak tertulis seperti kayak norma kesopanan, ya norma menghormati orang tua, mungkin itu tidak akan banyak tertulis, tapi itu harapannya sudah mendarah daging. Nah pertanyaannya adalah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, siapkah kita untuk menghadapi new norma? Ya, nah tentunya kami yakin selama ini di Kenko no Kai, ya selama Kenko no Kai berjalan sudah grup komunitas sehat ini lebih dari 20 tahun, tepatnya mulai tahun 96, ya di 2014 sudah dikukuhkan Kenko no Kai-nya. Setiap hari kita selalu mengupas tentang kesehatan, ya seperti di live di di beberapa hari lalu kami menyampaikan harapannya harusnya masyarakat yang selama ini tergabung dengan Kenko no Kai itu siap terhadap new norma. Kenapa? Karena di Kenko no Kai kita setiap hari selama ini membahas tentang preventif, membahas tentang bagaimana norma-norma atau budaya pencegahan. Selama ini kita tidak harus menunggu sakit ya untuk kemudian periksa. Selama ini kita tidak harus menunggu ada masalah dulu kemudian baru bertindak. Ya, nah harapannya itu selama ini kita pelajari setiap hari di Kenko no Kai, banyak sekali masyarakat yang merespon positif sehingga menyampaikan iya Pak ya, selama ikut Kenko no Kai ya kehidupan saya berubah, selama ikut Kenko no Kai budaya sehatnya berubah. Bapak Ibu, kalau kita selama ini mendengar istilah COVID-19 atau virus corona yang tepatnya ya di akhir tahun lalu pertama kali ditemukan di Wuhan di Cina. Kemudian saat itu kita semua di Indonesia punya keyakinan masuk nggak ya ke Indonesia bulan Desember, Januari, saat itu alhamdulillah belum ada berita. Ya tepat masuk di awal Maret barulah kemudian berita corona masuk ke Indonesia. Dalam waktu yang sangat singkat sampai dengan saat sekarang ini ya sudah ada 36.406 orang. Seperti yang kemarin sudah kita sama-sama dengar dari gugus tugas di media-media. Alhamdulillah yang sembuh, puji Tuhan yang sembuh 13.206 orang dan turut berduka cita kepada saudara-saudara kita yang meninggal ada 2.048 orang dengan kasus harian kemarin yang positif 1.111. 2 hari lalu kasus yang positif hampir 1.300. 1 hari sebelumnya juga 1.000 lebih. Jadi bisa dikatakan selama 3 hari berturut-turut ini total kurang lebih 1.000-an orang kasus per harinya. Ini tentu sangat memprihatinkan. Namun Ibu Bapak, kita tetap harus tenang. Tetap harus tenang itu artinya adalah kita menghadapinya adalah dengan cara yang bagaimana. Ya, kalau saat sekarang ini disosialisasikan menghadapinya adalah dengan new normal. Ya, new normal itu adalah bagaimana kita memiliki budaya ya cleanliness dan ya higienis.
Yang selama ini banyak disosialisasikan pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Ini adalah budaya bersih. Budaya harus selalu higienis. Yang sebenarnya budaya bersih dan higienis itu harusnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun dengan adanya pandemi ini menjadikan kita semuanya untuk melakukan kehigienisan dan kebersihan lebih-lebih lagi. Ibu bapak, kalau kita mengingat sejarah tahun 1918 atau tahun 1919 di awal abad saat itu terjadi virus flu Spanyol. Ya, kejadiannya hampir sama dan virusnya mematikan hampir 20 sampai 40 juta orang. Ya, saat itu juga ya sampai ke semua negara termasuk ke Jepang. Sehingga saat itu budaya menggunakan masker, di mana di Jepang sebagai salah satu negara yang memiliki budaya menggunakan masker paling banyak di dunia. Tidak, sebelum ada COVID-19 pun orang Jepang menggunakan masker 1 tahun bisa 2 miliar masker. Penduduk Jepang itu jumlahnya sekitar 127 juta. Berarti ada setiap orang menggunakan 15 masker setahun. Tujuannya apa? Orang Jepang untuk menjaga kebersihan. Pada saat masuk musim semi, serbuk-serbuk bunga itu banyak, khawatir menimbulkan flu, alergi. Mereka rajin menggunakan masker. Sehingga bagi Bapak Ibu yang pernah pergi ke Jepang, tidak heran saat di jalan-jalan, orang rata-rata banyak menggunakan masker. Adab kalau batuk, kalau flu, pasti mereka menggunakan masker. Berbeda dengan di negara kita. Orang bersin, flu, mungkin ya sembarangan tidak menggunakan masker. Tapi harapannya dengan saat sekarang ini adanya pandemi corona ini, ya mungkin kita sering mendengar, ya kalau dulu ada orang kentut itu orang risih gitu ya. Tapi saat sekarang begitu ada orang flu, ada orang batuk, bersin, orang langsung waspada gitu ya. Artinya untuk menghadapi pandemi ini diharapkan kita semuanya tetap tenang ya. Oke, Ibu Nur Khalifah, saya sambil menyapa ya. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa menyapa 100%. Ya Ibu Kaila dari Purwokerto, selamat datang juga. Ibu Bapak, ya kalau kita mempelajari sejarah, di negara kita itu penderita TBC-nya ini ya data tahun 2015 sampai 2018. Yang meninggal terkena TBC di negara kita 67.000 orang setiap tahun Bapak Ibu. Ya, kemudian penderitanya yang mengalami TBC itu di negara kita per tahunnya 845.000, hampir 1 juta orang dalam 1 tahun. Dengan tingkat kematian 60% Bapak Ibu sekalian yang meninggal. Dan negara kita TBC-nya ranking 3 sedunia Bapak Ibu sekalian. Kemudian data dari Yayasan Kanker Indonesia tahun 2019 tahun lalu pada saat Rakornas, penderita kanker di Indonesia mencapai 350.000 penderita kanker di tahun tersebut. 56%-nya meninggal dunia. Jadi tingkat kematian penderita kanker, tingkat kematian penderita TBC dan jumlah penderitanya ya walaupun ya kita tidak berharap semuanya ya yang menderita kemudian meninggal, tapi justru pada saat menderita penyakit TBC kanker ini akan menimbulkan komplikasi, turut prihatin bagi ada ibu bapak yang saudaranya mengalami. Artinya pesan yang ingin kami sampaikan adalah penderita penyakit-penyakit wabah atau infeksi di negara kita itu masih sangat tinggi. Ya, bukan membandingkan corona ini lebih ringan gitu ya, tapi menunjukkan kalau penyakit infeksi itu di negara kita masih tinggi, berarti budaya untuk hidup sehat, budaya untuk hidup bersih, ini di negara kita ini bisa dikatakan masih perlu ya untuk terus kita menyadari, untuk terus kita meningkatkan kewaspadaan. Ibu bapak, saya ingin memulai dengan kalimat begini. Bila kita tidak bisa merubah situasi, faktanya virus corona atau COVID-19 sampai saat sekarang ini jumlah penderitanya juga semakin meningkat.
Ya, ada banyak yang menyampaikan kita harus berdamai dengan corona ini selamanya karena virus ini kemungkinan akan ada terus. Ya, semoga vaksin segera ditemukan. Ya, seperti juga TBC, malaria, demam berdarah, virusnya akan ada terus. Kita harus hidup berdampingan. Artinya kita tidak akan bisa merubah situasi atau menghilangkan kondisi di luar diri kita. Jadi, bila kita tidak lagi mampu merubah ya situasi yang ada di luar, maka kita akan ditantang untuk merubah diri kita sendiri. Jadi yang harus kita rubah apa? Yang harus kita rubah adalah internal, diri kita. Ya. Nah, untuk berubah saat sekarang ini misalkan di televisi sering kita lihat masih ada barangkali saudara-saudara kita yang keluar rumah tidak menggunakan masker, ya. Kemudian diminta untuk ikut rapid test, mungkin menolak, ya. Artinya ya mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya nanti kalau periksa malah ketahuan. Kalau ketahuan nanti akan khawatir dikucilkan dan seterusnya. Artinya Ibu Bapak, apa yang membuat kita tidak mau melakukan, ya Bapak Ibu sekalian, tentu kita berhenti untuk jangan sampai kita saling menyalahkan. Ayolah, beliau-beliau semua juga saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita itu juga butuh kita bantu Ibu Bapak. Apa yang ingin kami sampaikan? Ya, untuk melakukan perubahan, melakukan adab-adab baru, budaya-budaya baru, itu dibutuhkan kesadaran Ibu Bapak. Seperti selama ini di Kengkonokai, di acara yang sudah kita lakukan di ratusan kota di seluruh Indonesia. Bagaimana mengajak orang mau duduk bersama di Kengkonokai walaupun tidak ada keluhan penyakit, tidak ada penyakit stroke, tidak ada penyakit diabetes, tidak ada penyakit darah tinggi, tapi mau mendengarkan. Tidak hanya mendengarkan, mau mempelajari, bahkan mau menerapkan pola hidup mencegah penyakit-penyakit tadi. Karena artinya walaupun sehat tapi punya kesadaran. Nah kuncinya di kesadaran itu tadi. Kesadaran di Kengkonokai muncul kenapa? Karena kita bersama-sama. Ya ibaratnya berjamaah melalui perkumpulan-perkumpulan atau komunitas. Maka penting sekali Bapak Ibu dalam kondisi seperti saat sekarang ini. Jangan sampai kita merasa sendirian. Yuk ikutilah acara siaran di Kengkonokai seperti ini. Atau di rumah Bapak Ibu ada komunitas-komunitas yang membahas tentang kesehatan. Ikuti. Karena dari situ nanti akan melahirkan kesadaran-kesadaran. Dan kesadaran itu muncul dari pertanyaan, kenapa? Kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya harus melakukan pencegahan? Selama ya kita belum menemukan kenapanya, karena memang sifat dasar manusia, kalau belum ada keluarga sendiri yang mengalami, kalau belum ada ya teman atau orang yang kita kenal mengalami, melihat langsung dengan mata kepala sendiri, sifat dasar kita manusia, kadang-kadang kita belum mau berubah. Kadang-kadang kita nggak percaya, nggak mungkin. Ibu Bapak, ya coronavirus ini memang berita di TV di mana-mana mudah mati dengan sabun dan deterjen. Tapi yang harus kita waspada adalah penyebarannya ini sangat-sangat cepat sekali. Bahkan di beberapa pengamat ada yang menyampaikan apakah ada kemungkinan airborne, menyebar melalui udara, tidak hanya melalui droplet. Ya, bahkan kalau di luar saat sekarang ada banyak mendengar teori konspirasi, ini siapa yang membuat dan seterusnya. Oke, anggaplah itu benar terjadi. Artinya kita tidak mampu ya mengatasi ya di luar sana. Kita tidak mampu ya mengendalikan yang di luar. Yang bisa kita kendalikan adalah yang ada di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu, Kengkonokai mengajak yang pertama, adab new norma yang Kengkonokai sarankan. Pertama adalah kita harus tenang. Sekali lagi, tenang. Tenang itu muncul karena kita menguasai keadaan, memiliki pengetahuan. Maka kita harus mau mencari forum atau menemukan forum untuk mempelajari apa itu coronavirus. Ya, yang kedua, penyakit yang ada di dalam tubuh manusia ini kan
Tidak hanya penyakit infeksi, seperti kita ketahui penyakit-penyakit degeneratif seperti tadi darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes, ini juga ya negara kita ini, masyarakat kita masih termasuk salah satu yang tinggi penderitanya. Ya, penderita diabetes di Indonesia tahun 2017 10,3 juta orang. Dan diperkirakan beberapa tahun lagi ya akan mencapai bisa ya hampir 16 sampai 20 juta orang. Berarti hampir 10% total di seluruh Indonesia akan mengalami penyakit diabetes. Kita ranking 4 loh, kencing manis terbesar di dunia Bapak Ibu. Ya, dan seperti yang kita dengar bersama-sama, beliau-beliau atau saudara kita atau para orang tua kita yang usianya di atas 60 tahun, di atas 50 tahun, yang sudah mengalami penyakit-penyakit komorbid. Komorbid itu penyakit-penyakit penyerta. Ternyata apabila terkena virus COVID-19 ini, ya mohon maaf ya harus disampaikan dengan pahit juga, ya kemungkinan meninggalnya lebih tinggi. Artinya saudara-saudara dan Bapak Ibu yang mengalami penyakit-penyakit degeneratif tadi, apabila kemudian terkena coronavirus, ini kemungkinan parahnya, kemungkinan fatalnya lebih tinggi dibanding orang yang dalam kondisi sehat, tidak ada keluhan penyakit degeneratif, kemudian terkena coronavirus. Bahkan kita tahu tidak sedikit OTG istilahnya, orang tanpa gejala. Tanpa ada gejala keluhan penyakit, sehat-sehat, tiba-tiba kena virus. Bisa jadi tubuh kita karena imun kita kuat, maka kita tidak mengalami penyakit yang mengerikan itu gitu loh. Tapi kita sebagai carrier, sebagai pembawa virus, untuk itu kenapa disarankan kita harus jaga jarak. Ya, jadi adab yang pertama adalah kita harus mempelajari ilmu kesehatan. Oke, ya di pertengahan acara ini terima kasih banyak yang sudah bergabung. Dari Duri, terima kasih. Hari ini kami akan memberikan hadiah kepada 4 orang yang beruntung mendapatkan pulsa yang langsung dikirim ke nomor handphone Ibu Bapak, yaitu dengan cara nanti men-share video ini dengan caption dan dikasih komentar yang menarik Ibu Bapak sekalian. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian. Ikuti sampai selesai ya, karena acara kita berlangsung kurang lebih 30 menit, berarti tersisa kurang lebih 7 menit atau 10 menit lagi. Tidak panjang Ibu Bapak. Adab yang pertama adalah ya di Kengkonokai kami menyarankan Ibu Bapak terus memperdalam ilmu kesehatan, tidak hanya tentang COVID-19, tapi khususnya tentang penyakit degeneratif. Ya, karena banyak para pakar kesehatan menyampaikan beliau-beliau yang mengalami penyakit darah tinggi, yang mengalami penyakit sesak nafas, asma, yang punya problem ginjal, yang punya problem stroke dan diabetes, intinya penyakit-penyakit degeneratif, beliau-beliau memiliki potensi yang jauh lebih tinggi untuk terpapar coronavirus ini, dan kalau toh terpapar, resiko menyerang sistem imun dan kesehatannya ini akan lebih fatal. Jadi jangan sampai lupa, jangan hanya mempelajari tentang coronavirus, tapi penyakit-penyakit degeneratif. Yang kedua adalah terapkan budaya disiplin. Ibu Bapak sekalian, disiplin itu artinya bagaimana? Ya, pada saat kita di luar, saat sekarang kita harus menyiapkan antrian. Ya, pada saat misalkan kita ke swalayan, ya misalkan ke toko atau kemudian ke pasar, ya, di mana kadang-kadang saat orang itu lebih banyak menggerombol, itu membuat kita suka begitu ya. Tapi dalam kondisi ini kita mau tidak mau ya harus mau menjaga jarak. Menjaga jarak ya kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 meter di tempat-tempat umum. Ya, hal ini pun Ibu Bapak sekalian, Kengkonokai juga akan segera menyiapkan. Ya, terima kasih kepada dinas-dinas dan beberapa ya di daerah. Kami terima kasih juga sedang berkoordinasi. Ya, tentu kami akan berkoordinasi dengan dinas-dinas tempat. Apabila nanti Kengkonokai ya akan segera membuka kegiatan, protokol kesehatan pasti akan digunakan. Jadi tetapkan budaya disiplin. Ya, yang ketiga adalah miliki budaya kerjasama. Karena kita tidak bisa ya melawan COVID-19 ini sendirian. Ya, kita harus bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa? Tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita. Bekerja sama itu apa? Berarti kita harus peduli, harus mau mengingatkan.
Kalau ada saudara kita yang lalai, saudara kita yang lupa, niatnya nawaitunya adalah mengingatkan. Karena ya COVID-19 atau penyakit ini bisa menyerang kita bukan hanya karena kelalaian kita. Bisa jadi karena ketidakdisiplinan mungkin orang lain. Maka untuk itu butuh kerjasama. Apabila ada saudara atau tetangga yang terkena, ayo kita saling tolong. Ya, saatnya kita itu bekerja sama, bergandengan tangan. Ya, inilah budaya orang kita kan, gotong royong. Nah, budaya gotong royong ini yang dengan kemajuan zaman dan teknologi ini kadang-kadang sudah mulai luntur, harus kita akui. Tetangga sakit kadang-kadang kita tidak tahu, ya, ada orang yang membutuhkan kita tidak mau menolong. Ayo ya, budaya kerjasama dan budaya gotong royong sesuai dengan budaya Indonesia kita tingkatkan kembali. Ya, pasti menggunakan masker apabila kita beraktivitas di luar rumah, Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi sudah dihimbau seperti contoh ya penggunaan masker kain seperti ini. Ya, aktif. Nah, masker ini digunakan ya maksimal kurang lebih sekitar 4 jam ya Bapak Ibu. Karena kalau kita gunakan full, ya mungkin kita bernafas, uap dari udara kita, mungkin kotoran dari luar, namanya kita sedang menghirup napas, ini berarti debu dari luar, kotoran dari luar juga menempel. Makanya harus ya 4 jam kurang lebih ya kita gunakan untuk kemudian ganti yang baru. Yang selanjutnya adalah adab new normal adalah rajin cuci tangan. Mutlak. Saat kita habis menyentuh barang-barang, misalkan gagang telepon atau ya pegang handphone, karena bisa jadi handphone kita ini tumpukan kuman dan bakterinya jauh lebih banyak. Dulu Bapak Ibu pada saat TBC, waktu itu saya ada di Jakarta Timur, di Rawamangun. Waktu itu data di DKI tingkat penyebaran TBC-nya terbesar ada di Jakarta Timur. Tahu tidak penularannya dari mana? Penularannya paling banyak adalah di pegangan eskalator yang ada di mall, Bapak Ibu sekalian. Jadi di mall-mall itu, di tempat-tempat tertutup, udara berputar, orang batuk, kotoran virus bakterinya mungkin terbang atau mungkin jatuh nempel di pegangan-pegangan. Tanpa kita sadari, handphone. Jadi ini juga harus selalu bersih, bukan hanya tangan yang dicuci, Bapak Ibu sekalian. Barang-barang yang ada di sekitar rumah kita, ya, pegangan stang sepeda motor, mungkin Bapak Ibu yang menggunakan kendaraan setir mobil, makanya harus sering dilap dengan menggunakan barangkali desinfektan, kita bisa buat sendiri di rumah, atau saat sekarang di supermarket juga banyak menggunakan desinfektan, boleh Bapak Ibu sekalian bersihkan. Tangan juga harus selalu aktif menggunakan hand sanitizer saat tidak memungkinkan cuci tangan. Tapi yang paling baik adalah menggunakan sabun dan air mengalir, itu paling baik. Menggunakan hand sanitizer pun harus cerdas. Maksimal kalau sudah kita 5 kali, itu sudah harus cuci menggunakan tangan. Jadi jangan sampai 10 kali, 20 kali, maksimal kurang lebih 5 kali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, adab selanjutnya adalah olahraga rutin di bawah sinar matahari. Jadi kalau ramai-ramai saat itu kita dianjurkan untuk berjemur, ya kita ya olahraga rutin dengan menggunakan ya Bapak Ibu sekalian ya dengan di bawah matahari, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ya konsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, makanan-makanan yang sehat ini ya sayuran yang cukup, terus kemudian saat sekarang ini orang ramai-ramai mengkonsumsi vitamin. Karena ini adalah cara untuk meningkatkan imunitas. Bagi orang-orang yang muda, olahraga mungkin memungkinkan. Tapi orang-orang yang sudah mengalami keluhan penyakit degeneratif, kadang-kadang terbatas. Mau olahraga lututnya sakit, ya, mau terpapar sinar matahari mungkin ada yang mengalami katarak, takut nanti terganggu pandangannya. Untuk itu kita harus cerdas menyikapinya. Maka Kengkonokai, Bapak Ibu sekalian, selalu menyiapkan banyak sekali solusi kesehatan. Salah satunya untuk meningkatkan sistem imun. Saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian sedang ramai-ramai disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C. Ya, Bapak Ibu sekalian. Contoh yang dimiliki Kengkonokai, kami juga ya memiliki untuk ya sistem imun kita.
Namanya adalah astaxanthin, forsantin. 6.000 kali lebih kuat dari vitamin C. Beberapa yang sudah menyampaikan ke kami, ya bahkan ada yang saat itu kami mendengar beberapa keluarga, ya saudara, ya termasuk juga beberapa keluarga dari customer kami yang terkena demam berdarah, terkena tipes, bahkan terkena coronavirus, ya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti forsantin. Ini ternyata juga dapat meningkatkan sistem imun begitu ya. Sehingga kalau sistem imun kita meningkat, ibu bapak sekalian, kemampuan tubuh untuk melawan virus ini akan lebih tinggi. Tadi kita tidak mampu ya merubah situasi yang ada di luar. Walaupun kita menganjurkan untuk budaya disiplin, tapi kita tidak mampu memaksa orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita lakukan adalah dengan membentengi diri kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pola-pola hidup sehat, konsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan yang sehat yang bisa meningkatkan sistem imun, ya prebiotik, probiotik, ya Bapak Ibu sekalian, ya makan makanan ya seperti kayak tempe, natto, Bapak Ibu sekalian, ini juga makanan-makanan yang sehat. Ya, dan salah satu yang terbaik yang Kenko no Kai miliki, ya, dan dalam kesempatan sharing ini juga ingin kita sampaikan, kami juga punya tadi, ya, astaxanthin. Astaxanthin ini dari alga, Bapak Ibu sekalian, dari ganggang, ya, ganggang merah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem imun sangat kuat sekali. Nah, dalam kesempatan kali ini juga Kenko no Kai memiliki ya satu channel Kenko Plaza. Silakan juga nanti Bapak Ibu mampir ke Kenko Plaza yang saat sekarang ini kami punya. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga seperti budaya orang Jepang. Orang Jepang itu kalau keluar rumah bekerja, ya jarang mereka yang makan itu beli makanan di luar. Rata-rata mereka bawa bekal. Istilahnya apa? Bawa bento. Maka dalam masa coronavirus ini sangat disarankan Ibu Bapak sekalian untuk memasak sendiri di rumah, untuk kemudian membawa bekal, karena ini sudah pasti jauh lebih higienis. Jadi pola hidup normal ini adalah new norma ini bagaimana lebih higienis, bagaimana kita lebih bersih. Ini adalah tantangan bagi kita bersama. Goalnya, target dari new norma ini apa menurut Ibu Bapak? Apakah new norma ini atau new normal ini hanya untuk melawan virus corona? Satu barangkali iya. Tapi sebenarnya tujuan ya untuk new normal ini tidak hanya untuk melawan coronavirus. Tapi goalnya adalah melahirkan budaya hidup sehat. Yang selama ini pada saat sehat kita dianjurkan untuk bersih, menjaga kesehatan, kita merasa belum perlu. Kenapa belum perlu? Karena belum mengalami. Dulu-dulu kalau kita hidupnya jorok, tidak langsung kena penyakit. Dulu-dulu kalau kita ya tidak mau olahraga, tidak mau jaga makan, tidak langsung kena diabetes. Tapi sekarang begitu kita melanggar sedikit saja, kemudian kita terpapar dan kita terkena, baru kemudian kita merasakan. Jadi hikmah besar harus selalu kita ambil Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan adanya pandemi ini akan melahirkan budaya hidup baru. Yang bukan semata-mata untuk melawan virus corona saja, tapi budaya hidup baru yang akan melahirkan gerakan massal, ya tidak hanya di Indonesia, tapi akan di seluruh dunia. Orang akan kompak untuk melakukan pola hidup yang sehat. Dan di Kenko no Kai selama ini kami ya mengajak Bapak Ibu bersama-sama. Bapak Ibu yang sudah ikut Kenko no Kai, kami yakin Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan bekal. Bagi Bapak Ibu yang sudah ikut Kenko no Kai, yang selama ini memiliki teknologi-teknologi kesehatan dari Jepang, yang sudah ya kami siapkan, saatnya sekarang inilah untuk kita rutin menggunakan. Di mana saat semua orang, mohon maaf, yang mungkin selama ini belum terlalu terbuka kesehatan, begitu ada pandemi coronavirus ini, barulah mencari vitamin, barulah mencari suplemen, barulah kemudian memilih-milih mana yang bagus ya, mana yang sudah teruji ya, mana yang sudah terbukti ya.
Di Kengkonokai Bapak Ibu sudah membuktikan. Di Kengkonokai Bapak Ibu sudah mengetahui secara langsung, bahkan sudah merasakan sendiri. Maka inilah kesempatan bagi kita untuk ayo kita menggunakan kemampuan kita dengan cerdas. Artinya Bapak Ibu sekalian, new norma ini menjadikan harus ada Bapak Ibu sekalian resource atau sumber yang kita miliki, baik pikiran, waktu, dan tenaga maupun biaya, harus ada yang kita sisihkan untuk kesehatan. Semoga Bapak Ibu sekalian yang pagi hari ini sudah menonton acara ini selalu mendapatkan pencerahan dan selalu mendapatkan kesehatan yang sangat baik. Ibu Bapak, tanpa terasa waktu kita sudah 30 menit. Ya, tadi kita menyapa-nyapa kurang lebih 10 menit, saat sekarang ini sudah 30 menit kita membawakan tema. Ya, tidak panjang, tapi kami berharap perjumpaan kita kali ini membawa berkah dan manfaat. Dan sekali lagi, di penghujung acara ini kami sudah menyiapkan 4 hadiah yang hari ini kami akan siapkan. Kepada siapa? Kepada ibu bapak yang beruntung dengan cara bagaimana? Bapak Ibu like dan share live video ini sebanyak-banyaknya selama 24 jam. Jadi kalau saat sekarang ini tepat jam 10.40 berarti akan ditutup jam 10.40 besok hari Minggu. Tepat 24 jam akan kami pilih siapa yang share video ini dengan memberikan caption. Caption itu artinya keterangan yang paling menarik. Ya, dan pada saat men-share tolong di-tag. Di-tag itu artinya teman-temannya, minimal 5 orang. Tolong di-tag, saudara, kakak, adik, semuanya tolong di-tag. Di-tag itu diberikan juga share-nya ke orang-orang tersebut, selain ke wall-nya, di-tag untuk menyukai halaman Kengkonokai fanpage ini. Ya, kemudian di-share ya selama 24 jam dengan keterangan yang paling menarik. Kami akan pilih 4 orang akan mendapatkan pulsa yang nanti akan kami DM, direct message untuk dikirim ke nomor handphone Bapak Ibu masing-masing. Lumayan kan? Pulsanya Bapak Ibu bisa pakai untuk belajar kesehatan. Ya, dalam kondisi ini Kengkonokai akan menyiapkan program-program. Setelah ini akan ada juga program hiburan, akan ada program bersama dokter. Dan kami juga sudah menyiapkan Bapak Ibu sekalian. Selain mendapatkan pulsa, Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah menyiapkan kaos Kengkonokai ya. Wah, ini ada beberapa edisi. Ini juga akan kami siapkan untuk Ibu Bapak. Ya, keren-keren. Termasuk juga ada yang Kengkonokai seperti ini. Ya, Bapak Ibu kira-kira suka yang mana ya? Ini kaos ini nanti akan kami berikan sebagai giveaway, sebagai hadiah bagi Bapak Ibu yang nanti akan bergabung pada live Facebook kami minggu depan. Ini hadiah untuk di minggu depan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini semua akan kami persiapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Hadiahnya nanti kaosnya. Dan ini kaos yang model baru termasuk yang saya pakai ini Bapak Ibu sekalian. Kengkonokai. Keren kan? Nanti Bapak Ibu bisa pakai. Ya, barangkali Bapak Ibu juga bisa menginspirasi saudara-saudaranya. Apa itu Kengkonokai? Gerakan sehat. Mari kita menjadi agen kesehatan bagi keluarga kita dan bagi saudara-saudara kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Tolong di-share video ini, diberikan caption yang menarik, di-tag minimal 5 orang, dan dari komen yang paling menarik, dari share-nya, dari caption-nya, akan terpilih 4 orang untuk mendapatkan pulsa yang segera akan kami kirim ke handphone Bapak Ibu masing-masing. Sebagai penutup, saya pengen menyapa Ibu Lina Jo,
ya termasuk juga ibu ya yang dari Sulawesi. Wow, ini banyak yang minta kaosnya, mau yang keren, mau yang hitam, mau yang putih, maunya ukuran apa ya? Tadi saya berpikir-pikir, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, ukurannya apa ya? Ini segera nanti akan kami siapkan untuk ibu bapak semuanya. Ya, terima kasih ya dan sekali lagi, barangkali pagi hari ini ya kepada Bapak Ibu yang sudah menonton, ya sekali lagi salam buat keluarga yang ada di rumah. Semoga Bapak Ibu selalu sehat. Nantikan live Facebook kami minggu depan. 1 minggu kami akan tayang 2 kali. Rencana antara hari Senin dan hari Kamis. Informasi lebih lanjut, tolong terus dipantau Facebook Kengko Nokai. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat. Salam Kengko Nokai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sayonara.